Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kurnia Nurvitasari, mahasiswi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip 2019. Di video ini, saya akan melakukan praktikum ekofish dengan menggunakan 3 parameter, yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama, untuk mengetahui karakteristik perairan, yang kedua, untuk mengetahui layak atau tidak perairan tersebut untuk dijadikan budidaya ikan, dan yang ketiga, sebagai pemenuhan tugas proyek mandiri. Selamat menonton! Dalam praktikum ini, saya menggunakan 2 ekosistem, yaitu saluran irigasi sawah dan kolam ikan. Saluran irigasi sawah saya gunakan untuk praktikum parameter biologi, sedangkan kolam ikan saya gunakan untuk praktikum parameter fisika dan kimia. Alasan saya memilih ekosistem tersebut adalah dekat dari rumah, sehingga memudahkan saya untuk melakukan praktikum. Dalam praktikum ini, saya mengukur kedalaman kolam. Tujuannya yaitu mempelajari kedalaman yang baik untuk kehidupan kultifan tertentu. Nah, berikut adalah videonya. Pada parameter fisika, saya akan mengukur kedalaman dari kolam ini dengan menggunakan tongkat yang lurus, kemudian spidol untuk menandainya, dan meteran untuk mengukur dari kedalaman kolam tersebut. Caranya adalah kita mencelupkan tongkat ini ke dalam kolam sampai menyentuh dasar, kemudian kita angkat. Bagian yang basah berada sampai di titik ini. Kemudian kita beri tanda dengan menggunakan spidol. Setelah itu kita ukur menggunakan meteran. Terlihat 93 cm atau 0,9 meter. Dalam praktikum ini saya melakukannya dengan mengukur pH perairan, di mana pH adalah derajat keasaman atau kandungan ion hidrogen terlalu dalam perairan. pH menunjukkan kualitas baik atau buruknya perairan tersebut. Klasifikasi pH ada 3, yaitu jika pH kurang dari 7 disebut asam, pH sama dengan 7 disebut netral, dan pH di atas 7 disebut basar. Nah, berikut adalah video praktikumnya. Pada parameter kimia, saya menggunakan ekosistem kolam ikan. Di sini saya akan mengukur pH dengan menggunakan pH paper dan gelas untuk mengambil sampel air. Metodenya yaitu saya menggunakan gelas untuk mengambil sampel air. Kita hanya perlu menggunakan sampel airnya sedikit saja. Dan saya menggunakan 2 gelas agar hasil yang didapatkan akurat. Setelah itu, kita celupkan pH paper ke dalam gelas tersebut. Dalam pencelupan ini, sebentar saja, kemudian kita keringkan dan menunggu 1-2 menit untuk kemudian dicocokkan dengan pH meter. Setelah ditunggu beberapa menit, kemudian kita cocokkan dengan pH meter. Nah, di sini terlihat mendekati ke angka 7. Coba disimpulkan bahwa pH air kolam ini adalah 7. Dan untuk pH
air kolam yang bagus berkisar di antara 6,5 sampai 7,5. Jadi disimpulkan bahwa kualitas air dengan pH 7 di kolam ini adalah bagus. Dalam praktikum ini, saya melakukannya dengan sampling fauna atau Macrozoobenthos, di mana Macrozoobenthos adalah organisme invertebrata yang hidup di dasar perairan. Macrozoobenthos berperan sebagai indikator untuk mengetahui kualitas perairan tersebut dan juga berperan dalam siklus nutrien. Klasifikasi dari Macrozoobenthos yaitu ada kelompok moluska berupa keong atau bekicot, kemudian kelompok krustasea berupa kepiting, udang, kemudian kelompok Annelida berupa cacing tanah, dan kelompok Pisces atau ikan. Nah, berikut adalah video praktikumnya. Pada parameter biologi ini, saya menggunakan ekosistem irigasi sawah. Di sini saya akan melakukan sampling fauna yaitu Macrozoobenthos. Saya menggunakan skop pasir untuk mengambil sampel di dasar air dan kemudian sampel tersebut saya taruh di atas saringan ini. Oh iya, untuk melakukan sampling ini diusahakan itu melawan arah arus. Seperti yang kita lihat, arusnya kan ke arah sana. Jadi kita mengambil sampel seperti ini, yaitu melawan arus. Metodenya yaitu ambil sampel dari dasar perairan dengan mengeruk menggunakan skop pasir, lalu pindahkan sampel tersebut ke dalam saringan, kemudian saring sedikit demi sedikit dengan air. Nah, seperti yang kita lihat, di sini saya mendapatkan Macrozoobenthos, yaitu ada keong di sini. Saya mendapatkan 3 keong. Kemudian ada cacing. Nah, jadi setelah saya mencari atau dengan sampling fauna Macrozoobenthos, ternyata di saluran irigasi sawah ini terdapat Macrozoobenthos. Saya mendapatkan 2 jenis Macrozoobenthos, yaitu yang pertama ada keong sebanyak 3, kemudian ada cacing. Keong di sini termasuk dalam kategori moluska dan cacing tanah termasuk dalam kategori Annelida. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.